Baiklah teman-teman, kali ini kita akan lanjut untuk pembelajaran kita yang sebelumnya. Teman-teman, kita di sini akan membahas tentang Microsoft Office Word 2010. Karena ini yang kita pakai di laptop saya ya. Oke, langsung kita buka aja Microsoft Office Word-nya. Kemudian pada video kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu page layout ya. Jadi secara umum page layout itu adalah tempat untuk mengatur ukuran atau lembar kerja itu sendiri. Jadi secara singkat atau secara umum page layout merupakan tempat untuk mengatur jarak atau margin sisi kiri kanan dari lembar kerja itu sendiri. Oke, sebagai contoh mungkin saya bisa tunjukkan di sini dengan baiklah teman-teman, karena ini sudah saya tulis sebelumnya, jadi mungkin yang ini saya copy ke lembar kerja kita yang baru ya, dengan cara klik copy, kemudian cari lembar kerja yang pernah kita buka sebelumnya, atau di sini bisa kita klik file, kemudian pilih new, kemudian klik blank document, kemudian create. Oke, sekarang kita tinggal paste ya. Baiklah teman-teman, jadi page layout di sini adalah tempat seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, ada tempat untuk mengatur ukuran kertas atau jarak tulisan. Jadi kalau mau custom ini akan akan seperti ini. Jadi ini adalah contoh dari custom margins itu sendiri. Kemudian ada yang normal. Oke, kemudian yang normal ya. Jadi kalau normal itu artinya oke teman-teman. Jadi normal di sini artinya dia akan sama rata dari jarak yang ini ke jarak yang ini, dia akan berjarak menjadi 2,54. Begitupun dengan sisi kiri, kemudian atas, kanan sama atasnya. Kemudian ada narrow. Jadi narrow di sini artinya dia akan memberikan jarak sepanjang 1,27 cm, baik itu kiri, kanan, bawah maupun atasnya. Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa coba, ya akan menjadi seperti ini. Oke, begitu pula dengan yang lain. Nanti kalau kita mau mengatur marginnya secara custom atau secara, kalau teman-teman mau mengaturnya beda-beda, bisa klik di custom margin, maka teman-teman bisa langsung isi di sini ya. Oke, jadi itu adalah margin teman-teman ya. Kemudian ada orientation. Jadi orientation di sini adalah bentuk dari lembar kerja kita, dia itu mau berdiri seperti ini atau yang landscape yang kebalikan dari portrait itu ya, dia akan tidur lah istilahnya, dia akan menjadi seperti ini. Kalau lebih jelas mungkin kita perkecil lagi ya, dia akan seperti ini nanti. Dia akan menjadi seperti ini. Ini adalah orientation secara landscape ya. Jadi itu adalah landscape yang tadi. Kemudian ada size. Jadi size di sini adalah kertas yang akan kita gunakan untuk mencetak dari lembar kerja kita nantinya. Ada letter, kemudian ada A4. Dia akan mencetak di kertas apa nanti kalau kita mau mencetak lembar kerja kita. Itu artinya size dari ukuran kertas.
Kemudian ada kolom. Jadi kolom ini ada yang satu kolom yang seperti ini, kemudian ada 2 kolom, 3, kemudian ada left. Kayaknya ini pernah kita jelaskan sebelumnya sih. Tapi untuk lebih jelasnya kita akan coba di sini. Maka dia akan menjadi seperti ini nantinya. Ya, itu adalah kolom. Jadi dia akan membagi menjadi 2 atau 3 kolom, tergantung dari yang kita butuhkan nantinya. Kemudian ada bricks. Jadi brick di sini akan membuat lembar kerja baru setelah lembar kerja pertama. Sebagai contoh, mungkin kita bisa klik di sini dan sorry, ini karena kursornya tadi saya taruh di sini. Oke. Jadi brick di sini dia akan membuat lembar kerja baru. Kemudian ada columns. Ya, hampir mirip. Next page itu sama halnya, jadi akan dari 2 page. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke line numbers. Jadi line number di sini kita blok. Ya, dia akan memberikan penomoran secara otomatis dari berapa jumlah tulisan yang pernah kita buat, seperti nomor 1, 2, 3, dan 4 ya, sampai seterusnya. Oke, ini akan menghilangkan urutan nomor. Oke, baiklah teman-teman. Kemudian ada watermark. Jadi watermark di sini dia akan memberikan sebuah tulisan di belakang dari lembar kerja kita. Misalnya dokumen kita tidak mau orang untuk menggunakannya, ya kita tinggal klik di yang ini, kemudian akan ada sebuah tanda bahwa dokumen kita tidak mau di-copy oleh orang lain. Itu artinya dia akan membuat sebuah tulisan di sini dan itu tidak akan bisa dihapus oleh orang yang mendownload atau mengambil dari tulisan kita nantinya. Itu adalah fungsi dari watermark. Kemudian untuk merubah tulisan do not copy ini, kita langsung ke watermark, kemudian custom watermark, kemudian kita ganti menjadi yang kita inginkan. Sebagai contohnya, kita ganti menjadi dilarang mengcopy. Ini sebagai contoh aja ya teman-teman. Kemudian untuk font size sama warna kita ganti menjadi biru. Ya, tinggal kita play, kemudian oke. Ya, maka dia akan berubah menjadi seperti ini. Itu artinya itu adalah fungsi dari watermark. Kemudian ada page color. Jadi page color ini untuk memberikan warna pada kertas atau lembar kerja yang kita buat. Contohnya ya seperti ini, seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya. Jadi tulisan yang tertimpa oleh objek itu tidak akan terlihat. Kemudian ada behind of text, dia akan berada di belakang dari tulisan yang pernah kita buat. Kemudian ada bring forward, kita akan menaruhnya hampir fungsinya hampir sama ya. Dia akan berada di atas dari objek yang ya, seperti itu. Kemudian selection. Jadi selection di sini artinya seandainya nanti kita tidak memperlihatkan gambar atau objek itu sendiri, kita bisa mengkliknya di sini. Ya, itu fungsi dari selection pane. Kemudian ada rotate. Jadi rotate di sini artinya kita akan mengatur objek
perputaran dari objek itu sendiri ya, seperti ini misalnya. Itu adalah rotate ya, fungsi dari rotate itu sendiri. Oke, baiklah teman-teman, itu sekilas tentang page layout yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Apabila teman-teman suka dengan video ini, silakan klik like. Kemudian apabila teman-teman tidak menyukai, silakan teman-teman klik dislike aja ya. Kemudian kalau teman-teman suka ya, atau mau ikut ke channel ini, silahkan klik tombol subscribe, kemudian aktifkan loncengnya supaya nanti teman-teman bisa dapat notifikasi setelah saya mengupload video tutorial selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.